Martial Universe. Bab 33. Judul, Xie Ting yang sombong. Kami awalnya di sini untuk bersenang-senang. Namun kami menemukan bajingan itu dari keluarga Xie. Kakak Lin Xia ingin membeli sedikit perhiasan, tetapi bajingan itu dengan sengaja menyebabkan keributan. Pada akhirnya, Lin Xia sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi menahannya dan memulai perkelahian. Namun, pemimpin komplotan dari kelompok keluarga Xia itu adalah Xie Ting. Dia adalah adik Xie Yingying dan saat ini memiliki kekuatan lapisan 7 temperet. Dan mereka memiliki lebih banyak orang. Dalam kekacauan, wanita itu mengambil kesempatan untuk memberi tamparan kepada kakak Lin Xia. Ketiganya berlari cepat menuju bangunan lebar. Lin San telah menjelaskan semua yang telah terjadi secara detail. Saat dia menjelaskan, tinjunya mengepal erat, kemarahan ekstrim di hatinya sangat jelas bagi semua orang untuk dilihat. Lin Dong sedikit mengerutkan kening, anggota generasi muda dari keluarga Xie benar-benar sedikit tidak terkendali. Bagaimanapun juga, kakak Lin Xia adalah seorang gadis, memukul wajahnya sungguh melewati batas. Orang-orang dari keluarga Xie memang sangat menjijikkan. Di satu sisi, King Tan kesal. Tidak peduli apa, sebagai anggota keluarga Lin, mereka sekarang harus menunjukkan barisan persatuan. Mari kita bergerak lebih cepat. Lin Dong mengangguk setuju saat dia sekali lagi dipercepat. Jauh di dalam gedung itu ada area luas yang dipenuhi potongan-potongan puing. Di sekelilingnya ada beberapa toko yang agak populer. Semua jenis ramuan, senjata, armor dan bahkan panduan seni bela diri dan kristal dipajang. Tempat ini dihitung sebagai salah satu distrik kelas atas di pasar. Mereka yang datang ke sini kebanyakan adalah orang-orang dengan tingkat status tertentu di kota Qingyang. Dan pada saat ini, ada banyak orang berkerumun di suatu tempat di pinggiran ruang terbuka, menatap dua kelompok di dalamnya. Para anggota dari kedua belah pihak cukup muda, namun suasana yang mereka tampak sangat intens. Keluarga Xie dan Lin keduanya dianggap sebagai faksi besar di kota Qingyang. Namun, kebanyakan orang juga tahu bahwa keluarga Lei dan Xie terus mencoba untuk merusak keluarga Lin. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang terkejut melihat bentrokan generasi muda mereka. Lin Xia, serahkan kalung kristal rubah, atau jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berdiri di kepala generasi muda keluarga Xie, seorang wanita muda berpakaian elegan dengan bangga berdiri saat ia berkomentar dengan sedikit cemoohan pada wajah ovalnya yang proporsi. Bersama dengan bibir tipisnya, dia mengeluarkan aura yang keras. Berikan kepadamu. Lin Xia mendengus saat dia menghadapi wanita muda di depannya. Di pipinya, ada jejak tangan merah redup yang ditinggalkan oleh pelacur itu ketika dia sedang bertarung melawan yang lain. Lin Xia segera merobek kalung putih salju itu. Dia mengerti bahwa ini hanyalah aksesori dan berdasarkan status Xie Ting, dia hampir tidak peduli dengan barang seperti itu. Sebaliknya, dia hanya dengan sengaja mengaduk masalah. Seperti yang diharapkan Lin Xia, setelah menyaksikan dia merobek kalung itu, alis Xie Ting terangkat saat dia terkikik. Kau benar-benar keras kepala. Sepertinya aku harus berurusan denganmu hari ini. Xie Ting, jangan terlalu sombong. Lin Hong, yang berdiri di belakang Lin Xia, berteriak. Dia tampak agak compang-camping, seolah-olah dia baru saja melalui perkelahian. Apa yang bisa kalian lakukan? Jika bukan karena kemurahan hati keluarga Xie kami, apa kau pikir keluarga Lin dapat bertahan di kota Qingyang? Setelah mendengar kata-kata ini, sudut-sudut mulut Xie Ting meringkuk saat dia menertawakan mereka. Hehe, mari kita beri mereka pelajaran. Di masa depan, mereka akan tahu siapa tuannya. Berdiri di samping Xie Ting, seorang pria muda yang mengenakan pakaian kuning tertawa dengan cara yang aneh. Ya, sama seperti anak muda berpakaian kuning menyelesaikan kalimatnya, anak muda lain yang berdiri di samping segera mengangguk dengan senyum. Sepertinya mereka berdua memiliki beberapa tarikan di antara generasi muda di keluarga Xie. Ekspresi Lin Hong menjadi gelap ketika mendengar percakapan mereka. Dia tahu bahwa di sisinya, hanya dia dan Lin Xia berada di lapisan 7 temperet body, sementara di sisi lain, mereka memiliki 3 orang di lapisan 7 temperet body. Jika mereka benar-benar bentrok bersama, mereka pasti akan kalah. Bagus, mari kita beri mereka pelajaran dan menempatkan mereka di tempat mereka. Keluarga asing tidak pernah bisa dibandingkan dengan keluarga dalam.
Seperti iblis kecil, Xie Ting tersenyum saat dia menatap dengan kejam pada Lin Xia. Melihat bahwa Xie Ting setuju, anggota generasi muda dari keluarga Xie mulai bersemangat ketika mereka menatap jahat pada Lin Xia dan sisanya. Serang! Segera, cahaya bersinar di tubuh Xie Ting dan dua anak muda lainnya. Mereka bertiga segera berlari menuju Lin Xia dan Lin Hong saat sisa anggota generasi muda keluarga Xie juga bergegas ke depan dan mencegat anggota keluarga Lin lainnya. Ekspresi Lin Hong dan Lin Xia menjadi sedih saat mereka melihat mereka bertiga berlari ke arah mereka. 2 lawan 3, mereka tahu bahwa mereka pasti akan menderita. Swoosh! Namun, tepat sebelum ketiganya mencapai Lin Xia dan Lin Hong, sebuah suara tiba-tiba bergema dari samping. Mereka bertiga buru-buru menghindar saat 3 buah batu terhempas ke tiang di dekatnya, melepaskan suara dalam. Siapa itu? Ketiganya mengerutkan alis mereka saat mereka menyaksikan pintasan yang tak terduga ini. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat 3 sosok bergegas datang. Memimpinnya adalah Lin San, dia yang melarikan diri setelah pemukulan yang keras. Lin Dong, Lin Xia dan Lin Hong terkesiap serentak saat mereka melihat sosok di belakang Lin San. Seketika, kegembiraan memenuhi mata mereka. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Lin Dong saat ia memimpin 2 lainnya menuju kerumunan. Saat dia melirik Lin Xia, alisnya dengan erat merajut bersama setelah melihat cetak tangan merah di pipinya. "Lin Dong, kau adalah orang yang tiba-tiba muncul dari keluarga Lin?" Xie Ting berkata saat matanya melesat ke tubuh Lin Dong, sudut mulutnya tertarik ke bawah. "Mengapa kau di sini?" Setelah beberapa saat kegembiraan, Lin Xia sedikit khawatir lagi. Bahkan jika Lin Dong tiba, itu hanya akan menyebabkan jalan buntu sekarang. "Kami datang ke sini untuk bersenang-senang dan kebetulan bertemu Lin San." Lin Dong menjawab sambil tersenyum. Sampai sekarang, dia belum melihat Xie Ting yang angkuh itu, apalagi menjawab semua pertanyaannya. Tindakan Lin Dong secara tidak sengaja membuat marah Xie Ting. Dia tidak terbiasa diperlakukan secara acuh tak acuh. Sama seperti kemarahan yang mengaburkan pikirannya, tiba-tiba seseorang di sampingnya menggumamkan sesuatu ke telinganya. "Cih, kupikir dia adalah seseorang, ternyata dia adalah putra dari Lin Xiao yang cacat." Xie Ting menyeringai. Tubuh Lin Dong jelas membeku sebelum dia berbalik terlebih dahulu untuk melihat wajah Xie Ting dan kemudian membiarkan tawa. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Xie Ting. "Hati-hati!" Melihat tindakannya, Lin Xia buru-buru memperingatkan. Bagaimanapun juga 3 musuhnya praktisi lapisan 7 temperate body. "Hehe, biarkan aku menguji seberapa baik jenius ini dari keluarga Lin sebenarnya." Mengincar Lin Dong saat dia berjalan, anak muda berpakaian kuning mencibir sebelum dengan cepat melangkah maju saat cahaya lemah cepat terkondensasi di pusat telapak tangannya. "Tam!" Saat anak muda berbaju kuning bergegas pada Lin Dong, suara berdebum rendah segera diikuti ketika sesosok itu terbang mundur di bawah tatapan takjub kerumunan sebelum akhirnya mendarat berat ke tanah. Saat mereka menatap sosok anak muda yang tampak menyedihkan, banyak dari mereka yang terkejut. Bahkan para penonton di sekitarnya juga melemparkan tatapan takjub ke Lin Dong yang dengan mudah mengalahkan praktisi lapisan 7 temperate body. Sepertinya jenius yang baru bangkit dari keluarga Lin ini memiliki beberapa keterampilan. "Xie Zhen." Ekspresi Xie Ting dan anggota keluarga Xie yang lain dengan cepat berubah setelah melihat Lin Dong menyapu bersih anak muda berpakaian kuning itu dengan satu gesekan telapak tangannya. "Kau berani menyerang anggota keluarga Xie kami, kau hanya cari mati." Pemuda lapisan 7 temperate body lainnya bergegas ke depan, sedikit tidak percaya apa yang terjadi saat kemarahan panas terbakar di matanya. Demikian juga, sosoknya langsung tertiup pergi oleh Lin Dong dengan dorongan telapak tangannya. "His." Kali ini, beberapa orang tersentak. Pertama kali mungkin keberuntungan, tetapi yang kedua kalinya bukanlah kebetulan yang menguntungkan. Lapisan 8 temperate body, Lin Xia, Lin Hong dan sisanya dengan bodoh menatap punggung Lin Dong. Jadi dengan mudah mengalahkan lawan lapisan 7 temperate body hanya dapat berarti bahwa kekuatan Lin Dong telah melangkah ke lapisan 8. "Kau, apa yang akan kau lakukan? Kakakku dan gengnya juga ada di sini. Jika kau tidak ingin dipukuli, bawalah orang-orangmu dan keluar dari sini." Menatap seberapa mudah Lin Dong telah mengirim keduanya dan kemudian mulai menutup jarak di antara mereka, wajah Xie Ting akhirnya menjadi pucat.
Namun dia masih mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Lindong. Dia tidak percaya bahwa Lindong akan berani memukulnya. Dihadapkan dengan wajah berbentuk oval pucat di depannya, Lindong tertawa saat cahaya dingin bersinar di matanya. Dia mengangkat telapak tangannya. Berhenti. Dalam sekejap itu Lindong mengangkat tangannya, suara yang tajam dan jelas segera terdengar keluar. Selanjutnya, angin kencang menembak lurus ke arah Lindong. Pa! Tepat sebelum teriakan itu bisa memudar, ekspresi Lindong sedikit gelap. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, telapak tangannya dengan cepat tersentak sebelum akhirnya menamparkan keras di wajah Xie Ting. Tamparan keras dan jelas ini menyebabkan seluruh area jatuh ke keheningan.